Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini aku mau membahas tentang hoax-hoax yang ada di UTBK SNBT 2023 ini ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kenapa sih aku mau membuat video kali ini? Karena seperti yang teman-teman tahu, untuk SNBT 2023 ini akan dimulai beberapa minggu lagi. Nah, tentunya di selang-selang waktu tersebut banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran di internet ya, terutama teman-teman. Pada video singkat sebelum UTBK kali ini aku mau membahasnya. Nah, namun buat teman-teman yang belum subscribe dulu guys, oke. Kita masuk ke hoax yang pertama, yaitu yang pertama adalah tentang orang yang mendaftar di gelombang pertama akan berkemungkinan lolos. Nah, teman-teman, untuk hal ini sebetulnya tentunya salah besar teman-teman, terkait dengan buat teman-teman yang daftar di gelombang pertama berkemungkinan besar akan lolos teman-teman. Tentunya enggak teman-teman. Kenapa aku mengatakan enggak? Namanya juga sistem untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita coba pahamin dulu nih, apa sih yang menyebabkan atau awal mulanya dari anggapan kenapa sih gelombang 1 dianggap tuh lebih mudah ketimbang gelombang 2. Nah, teman-teman, jadi pada beberapa tahun lalu ya, sebelum SBMPTN diadakan gitu ya, atau UTBK diadakan, setiap calon mahasiswa yang mau ujian itu mengadakan ujian itu 2 kali. Jadi yang pertama di gelombang pertama, terus kemudian ada di gelombang kedua. Nah, berdasarkan pengalaman mereka, ketika mereka melaksanakan ujian di gelombang ke 1 dan kedua, kan mereka ujiannya 2 kali nih. Nah, ternyata dari kedua skor ini tuh yang paling tinggi adalah skor yang pertama, yang di gelombang pertama ketimbang gelombang kedua. Nah, dari sanalah sampai kini teman-teman ada anggapan bahwa gelombang pertama skornya itu akan lebih gede lah ketimbang gelombang kedua, seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa demikian teman-teman? Karena yang namanya soal itu setiap gelombang, bahkan setiap hari itu akan berubah teman-teman soalnya. Mau setiap sekolah gitu ya, bukan setiap sekolah, mungkin setiap lembaga, misal dari PTNA soalnya begini, malah di setiap di PTNB itu soalnya akan berbeda teman-teman, dan setiap hari itu akan berbeda soalnya teman-teman, seperti itu. Apalagi mungkin di gelombang kedua semakin berbeda pula. Nah, berbeda soal di sini bukan berarti berbeda jenis soal ya teman-teman, melainkan kan berbeda dari semisal berbeda angkanya doang gitu ya, berbeda maksud dan tujuan dari soalnya teman-teman. Jadi tidak berbeda dari jenis soalnya. Jadi tidak ada yang namanya gelombang pertama lebih gampang daripada gelombang kedua. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu terkait dengan gelombang 2 lebih mudah ketimbang gelombang pertama. Nah, sama halnya dengan gelombang pertama yang tadi, bahwasannya memang tidak ada yang namanya lebih mudah gelombang 2 atau lebih mudah gelombang 1. Nah, namun berdasarkan pengalaman, kenapa sih yang gelombang kedua tuh lebih tinggi nilai-nilainya? Kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa gelombang 2 dilaksanakan setelah gelombang pertama. Nah, berarti kan kawan-kawan semua yang berada di gelombang kedua mempunyai persiapan yang lebih tinggi gitu ya ketimbang gelombang pertama gitu ya. Jadi apalagi kan kalau teman-teman tahu dari SNBT 2023 ini menuju ke gelombang kedua itu memiliki waktu senggang sekitar 1 minggu. Berarti kan kawan-kawan yang mau SNBT di 2023 gelombang kedua punya waktu sekitar 1 minggu tambahan ya setelah gelombang pertama ujian, seperti itu. Nah, kembali ke poin nomor pertama, kenapa sih gelombang pertama itu banyak yang bilang lebih gampang dan lain-lain? Karena aku berani menjamin untuk kawan-kawan yang mendaftar di gelombang pertama adalah mereka-mereka yang sudah siap untuk ujian. Biasanya seperti itu. Nah, buat teman-teman atau kawan-kawan yang mendaftar di gelombang kedua, biasanya adalah mereka-mereka yang memang, aduh, saya tidak siap di gelombang pertama, saya lebih baik daftar di gelombang kedua. Nah, itulah teman-teman terkait dengan hoax terkait dengan gelombang ya. Nah, kemudian hoax nomor 3 yang sering banget tersebar adalah jikalau kita ujian di PTN atau universitas yang kita pilih di pilihan jurusan dan juga univnya, kita berkemungkinan besar akan lolos. Semisal nih, jikalau si A itu daftar ke PTNB nih, itu ya, di PTNB. Nah, dia malah daftar ke PTNA. Nah, kemungkinan dia lolos akan kecil. Berbeda dengan yang satu lagi nih, dia pilih universitas di Universitas A dan juga ujian di Universitas A. Nah, apakah hal tersebut benar? Tentunya tidak. Kenapa tidak?
Karena untuk kelulusan bukan permasalahan ujiannya di mana, teman-teman. Nah, itu udah salah kaprah kan. Nah, untuk penilaian di SNBTI itu banyak, teman-teman, mulai dari skor. Kemudian buat teman-teman yang dari yang memilih jurusan seni kan ada yang namanya portofolio. Kemudian ada yang namanya kelengkapan berkas. Nah, itulah yang dinilai dari UTBK SNBT 2023. Bukan masalah ujiannya di mana, di PTNA kah, PTNB, bukan seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, itu adalah informasi mengenai hoax yang ada di UTBK SNBT 2023. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahami gitu ya, dan juga tidak resah terkait dengan hoax-hoax yang ada. Aduh kak, saya daftar di gelombang kedua takutnya malah tidak lolos. Aduh kak, saya daftar ujian di PTNA takutnya tidak lolos. Teman-teman, tolong hilangkan semua pikiran tersebut, dan teman-teman cukup fokus untuk belajar dan juga try out soal-soalnya ya, teman-teman. Diperbanyak lagi karena tanggal ujian sekitar beberapa minggu lagi, dan pengumuman SBMPTN-nya sekitar 9 minggu lagi, teman-teman. Jadi tetap semangat.